Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 5A dan 5B SDI Pancasila Krian yang saya banggakan. Hari ini adalah hari pertama kita belajar tentang SKI di kelas 5. Perkenalkan yang mengajar SKI di kelas 5A dan B adalah Pak Agus Mafrudi. Saya berdomisili atau punya rumah di Karangpo, ya, alamat saya di Karangpo. Kemudian di kelas 5 ini Pak Agus mengajar kelas mata pelajaran SKI dan Aswaja, ya. Untuk kali ini kita belajar SKI untuk bab yang pertama. Baiklah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita selalu mendapatkan kesehatan lahir batin, kita bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Al-Hadiniyah bi barakatil Fatihah. Anak sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini yang kita pelajari pada hari ini adalah keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keperwiraan itu artinya adalah keberanian, ya, keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan Islam di tengah segala macam ancaman, ya. Tujuan dari pembelajaran kita bahwa setelah kita nanti mempelajari tentang keperwiraan Rasulullah, maka yang pertama kalian bisa menghayati dan mengetahui serta memahami bagaimana keperwiraan, bagaimana keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan Madinah, ya. Bagaimana beliau yang seorang nabi kemudian ikut berperang mempertahankan Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kalian bisa menghayati, mengetahui dan memahami bagaimana keberanian Rasulullah, maka berikutnya kalian bisa menteladani, bisa meniru, mencontoh bagaimana keberanian Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keberanian ini penting, keperwiraan itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan keberanian dan keperwiraan maka Islam ini bisa dijaga dengan baik. Ini yang pertama, ya. Jadi tolong tujuan pembelajaran seperti itu dipahami, ya. Lanjut, anak sekalian. Sebelum kita menuju kepada bagaimana Rasulullah ini dengan beraninya membela Islam, perlu kita ketahui bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu bukan untuk merebut daerah lain atau menyerang orang lain, menyerang bangsa lain, tidak. Peperangan yang dilakukan oleh beliau Rasulullah itu yang pertama tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mensyiarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Nah, Rasulullah tujuannya hanya satu, menegakkan kalimat-kalimat Allah, mensyiarkan agama Islam di bumi Allah ini. Ini yang pertama. Jadi lillahi ta'ala, jadi untuk Allah. Yang kedua, Rasulullah itu berperang bukan untuk membanggakan diri atau kesombongan, tidak, tapi untuk membela diri dari kezaliman musuh. Rasulullah dan orang-orang Islam dan sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah menyerang orang, tidak pernah kemudian tanpa sebab kemudian terjadi peperangan, tidak. Seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah selalu adalah untuk membela diri dari kezaliman dan kesombongan musuh. Ini yang perlu untuk dipahami, karena Islam itu adalah agama yang damai, agama yang tidak suka kekerasan, agama yang selalu ingin hidup damai, tentram, bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kedua, ya. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah untuk membela diri dari kezaliman dan kesombongan musuh. Yang ketiga, dengan peperangan ini Rasulullah berharap umat Islam menjadi bersatu. Karena umat Islam itu terdiri atas berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam karakter, sikap dan sebagainya.
maka ketika terjadi peperangan mempunyai satu musuh, maka ketika itu perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam ini disatukan oleh Rasulullah menjadi sebuah kekuatan besar. Ya, disatukan oleh Rasulullah menjadi sebuah kekuatan besar, dan disitulah kemudian ada muncul nilai persatuan, mempersatukan kaum muslimin untuk menghadapi musuh Allah, musuh yang sama. Ya, itulah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Tujuannya hanya 3 itu, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk menyerang musuh, tidak, bukan untuk kesombongan sama sekali, bukan ya. Ini baik ya, understand ya. Lanjut. Berikutnya, perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah, atau gini, saya ulang, bahwa perang yang terbesar yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah perang Badar ya. Perang Badar ini adalah perang terbesar sepanjang sejarah Islam. Perang Badar ini sangat menentukan sampai di mana umat Islam ini berkembang. Ketika perang Badar kalah, maka bisa dipastikan Islam tidak akan bisa berkembang. Tetapi ketika perang Badar menang, maka bisa dipastikan Islam akan semakin berkembang ke berbagai macam penjuru dunia. Ya, perang Badar ini perang terbesar dalam sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perang Badar ini terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan kenapa disebut perang Badar? Karena peperangan ini terjadi di desa Badar, maka perangnya disebut perang Badar ya. Nah, sekalian, sekali lagi, perang Badar ini adalah perang terbesar yang pernah dialami oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, dan tercatat dalam sejarah perjuangan Islam bahwa perang Badar ini adalah perang yang menentukan nanti Islam bisa berkembang atau justru Islam akan hancur ya. Ini, understand? Nah, ini ya. Karena perang Badar ini, anak-anak sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi, karena perang Badar ini adalah perang yang sangat menentukan Islam ke depan, maka Allah tidak mau Islam kalah. Maka Allah memberikan pertolongan kepada pasukan-pasukan Islam, kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dengan berbagai macam pertolongan. Di antaranya adalah Allah mendatangkan pasukan malaikat. Jadi malaikat dari langit, itu kemudian pasukannya diturunkan ke bumi, dan tanpa terlihat oleh mata, pasukan malaikat ini membantu pasukan Islam, membantu Rasulullah SAW untuk memenangkan peperangan. Jelas, karena malaikat ini adalah makhluk Allah yang demikian luar biasa, hebat, sakti, maka pasukan Muslim ini mendapatkan bantuan yang demikian luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian Allah juga meneguhkan, memperkuat hati kaum muslimin sehingga muncul keberanian yang luar biasa. Ingat bahwa orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu betul-betul sangat kaget, sangat terkejut begitu melihat pasukan pasukan Islam yang jumlahnya sedikit. Ada yang mengatakan bahwa perang Badar ini umat Islam, pasukan umat Islam harus menghadapi 4 sampai 5 pasukan musuh. Siji wong ditawur wong 5 atau 4. Loh, siji ditawur 5, kira-kira sing menang ndi? Nah, secara akal pikiran, siji melawan 5 itu pasti kalah yang satu. Tetapi karena Allah memberikan atau memperkuat keberanian pasukan Muslim, maka musuh menjadi kocar-kacir. Ketika itu pasukan musuh menjadi terkejut dan kehilangan keberanian melihat begitu beraninya umat Islam yang ketika itu luar biasa dalam perang. Nah, inilah Allah memberikan kekuatan, keberanian kepada umat Islam ketika itu ya. Ini pertolongan yang kedua. Yang ketiga, bahwa Allah memberikan rasa kantuk. Jadi umat Islam itu ketika itu memang peperangan itu, harus sekalian, pada saat itu peperangan memang ada aturan. Ketika perang sudah cukup payah, maka ada waktu istirahat. Jadi 2 pasukan yang perang ini istirahat dulu. Nah, ketika istirahat ini banyak yang nggak bisa tidur. Kenapa? Karena memang rasa payah, rasa takut yang demikian luar biasa,
yang menjadikan mereka tidak bisa tidur. Maka Allah memberikan rasa kantuk dan turunnya hujan kepada umat Islam untuk memperkuat energi kaum muslimin. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dengan rasa kantuk dan kekuatan energi yang berlebih dari kaum muslimin, akhirnya menanglah umat Islam ketika itu ya. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar kepada umat Islam. Lanjut, terakhir anak sekalian, setelah kita memahami bagaimana perang Badar itu, bagaimana kejadian perang Badar itu, maka tolong ya setelah ini kerjakan LKS SKI kelas 5 halaman 15 Romawi 2 dan 3 ya di buku LKS. Setelah selesai fotolah dan kirimlah ke nomor saya atau ke grup ya. Nah itu tugas kalian seperti, tapi tolong mengerjakan soalnya, nggak usah kubu kabeh, nggak usah tertekan, tetap slow, tetap riang gembira. Hindari susah, karena susah itu adalah bagian dari penyakit. Orang yang gampang susah, gampang kena penyakit. Tetap riang gembira, tetap semangat, tetap pakai masker ketika keluar rumah. Kalau bisa, jangan keluar rumah, tetap di rumah ya. Kemudian jaga jarak yang aman, jangan bergerombol. Seringlah cuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya, dan jagalah imun atau daya tahan tubuh kalian dengan cara berolahraga, makan yang teratur, dan tidur istirahat yang teratur ya. Itu terakhir yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat lahir dan sehat batin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini terakhir saya sampaikan, selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi murid yang baik, murid yang sukses, murid yang nganut karo wong tuane, nganut karo gurune, dan sukses untuk kalian semua. Bye-bye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.